Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ketika ini ada lockdown COVID-19, kita masih tetap bisa belajar bersama Bu Tati dan kalian kelas 9D, walaupun melalui kelas virtual. Nah, setelah tadi pagi dan sore ya, kita sudah bermain dengan kuisis berupa soal-soal yang kalian jawab secara cepat, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar di virtual pembahasan soal-soal US yang sudah Bu Tati share screen. Gitu ya, Nak? Sudah dilihat semua? Bisa dilihat? Oke, dan kalian juga sudah punya ya. Kemarin Bu Tati sudah minta kalian untuk ngeprint soal, sudah Bu Tati bagi untuk dipelajari. Baik ya, mulai dari nomor 1. Bu Tati minta Anin dulu membaca kemudian menjawab pertanyaannya. Silakan Anindita. Yang nomor 1, Bu. Yap. Perhatikan teks berikut. Khusus kampus sekarat, solusi paling efektif adalah merger. Bambang mengatakan kampus seperti Universitas Teknologi Yogyakarta atau UTY dan Universitas Respati Yogyakarta atau UTIYO merupakan contoh sukses hasil merger sejumlah sekolah tinggi dan akademi. Belakangan, Properties P sedang mendorong beberapa akademi peternakan, perikanan, dan pertanian yang di ujung tanduk sebab sepi peminat untuk segera bergabung dengan sekolah tinggi. Nomor 1, makna kata bercetak miring pada teks tersebut adalah D, bergabung. Ya, bergabung. Semua sepakat ya, bergabung ya. Iya, Bu. Ya. Ya, sepakat. Nah, ini gampang ya soalnya. Kemudian yang kedua, nggak usah dibaca pertanyaan, nggak usah dibaca bacaannya, langsung saja pertanyaannya. Dita, kamu pilih siapa, Dit, untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Imara, Bu. Oke, Imara silakan. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut adalah perguruan tinggi apa yang telah berhasil melakukan merger, Bu? D. Ya. Perguruan tinggi apa? Perguruan tinggi apa, No, yang melakukan merger? UTY dan Unril. Ya, UTY dan Unril. Sepakat ya, anak-anak? Ya, Bu. Ya, oke, sip. Kemudian nomor 3, Imara pilih siapa, Im? Belva, Bu. Oke, Belva. Silakan Baca, Belva. Bu. Ya. Resiko kelebihan berat badan bisa ditekan dengan tidak terlalu sering mengonsumsi kerupuk dan mie instan. Instan adalah hidangan siap saji yang kaya kandungan MSG atau sodium glutamat dan karbohidrat. Sementara gorengan kerupuk adalah makanan pendamping dengan kadar lemak yang tinggi. Kesimpulan isi teks tersebut adalah A. Resiko kelebihan berat badan bisa ditekan dengan tidak terlalu sering mengonsumsi kerupuk dan mie instan. Ya, betulkah, Nana? Risiko kelebihan berat bisa ditekan? Ada jawaban lain nggak? Nggak ada ya. Jadi memang ini ada risiko kelebihan berat badan. Nah, yang dibahas adalah kelebihan berat badan. Risikonya bisa ditekan berarti diperkecil ya. Nah, kalau makanya di rumah kalian jangan sering-sering makan mie instan, makan yang sehat-sehat, apalagi ini sedang kondisi lockdown COVID ya, berarti biar virus tidak masuk, kalian apalagi di rumah ya, insya Allah mama kalian sudah masakin yang enak-enak dan sehat. Oke, ya sip, lanjut. Untuk menjawab nomor 4, pilih siapa? Mau pilih Keisha. Silakan Keisha.
Luapan banjir akibat hujan deras selama beberapa hari terakhir ini dilaporkan merusak jembatan lainnya di Desa Bulu, Kecamatan Nuga, Tukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Hal ini terjadi karena gorong-gorong dipenuhi sampah. Sampah ini kata mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang itu memilih lahan di sepanjang bantaran kali. Kerusakan yang terjadi hanya pada penyangga jembatan sisi timur dan barat, khususnya bagian selatan arah hilir ke Muara. Struktur jembatannya sendiri tidak masalah, tidak mengalami kerusakan dan masih kokoh walaupun tertabrak sampai sampah. Kerusakan penyang pada fondasi dan dinding penyangga karena tergerus air yang meluap melampaui muka jembatan serta menggerus fondasi penyang sehingga dinding dan fondasi menggantung dan akhirnya jatuh. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah luapan banjir merusak jembatan. Ya, luapan banjir merusak jembatan. Ya, oke. Betul sekali. Kalian menyimak sendiri atau melalui dari share screen, Bu Tati? Share screen Bu Tati. Oh alah. Enggak, maksudnya Bu Tati pengen lihat yang kalian pengen lihat video kalian gitu loh. Jadi ini Bu Tati share screen-nya Bu Tati atau dinyalain dulu coba. Yang maksudnya yang sedang baca menyalakan videonya ya. Silakan. Tadi siapa Keisa? Iya. Nah, selanjutnya Keisa pilih siapa? Naura, Bu. Naura. Silakan Naura dinyalain videonya. Biar Bu Tati bisa lihat coba. Nomor 5, kalimat utama paragraf kedua teks tersebut adalah A1. Langsung cepet banget ya. Kenapa kalimat utama pada paragraf kedua kok 1? Alasannya kenapa Naura? Kalimat utama biasanya kalau nggak di awal paragraf, di akhir paragraf. Kalimat utama di awal paragraf atau di apa namanya di awal ya? Taunya Naura kalau di awal paragraf gimana? Karena teks-teks lain menjelaskan apa yang ada di kalimat yang pertama itu. Ya, sip, pintar. Lanjut, Naura pilih siapa? Reva, Bu. Reva, silakan Reva. Naura dimatiin dulu ya, itunya videonya ganti Reva dulu ya. Ya, Bu. Biar Bu Tati bisa lihat aktivitas kamu di rumah ya. Wes, ganteng. Ya, Reva. Nomor 6 ya, Bu. Yap. 1. Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik lautan terbanyak di dunia. 2. Indonesia menghasilkan sampah plastik yang telah urus sebanyak 3,22 juta metrik per tahun, atau setara dengan 10,1% sampah plastik di planet ini. 3. Negara yang digolongkan berpendapatan menengah ke bawah ini melarungkan 0,48 juta hingga 1,29 juta ton sampah plastik ke lautan setiap tahunnya. 4. Idealnya, masyarakat Indonesia yang sadar lingkungan pasti memahami bahaya perilaku penggunaan plastik sekali pakai terhadap lautan. 5. Cara membangun kesadaran itu tak bisa dengan cara apapun kecuali edukasi. 6. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dan dorongan agar secara sukarela mengurangi penggunaan plastik. Nomor 6. Pendapat yang kontra terhadap permasalahan pada teks tersebut adalah D4. Ya, pendapat yang kontra. Kenapa itu kok menjadi kontra, Nang? Karena pada kalimat 1, 2, dan 3 itu menjelaskan tentang sampah yang berlarung di lautan karena sampah-sampahnya Indonesia. Tapi pada saat yang di kalimat keempat itu menjelaskan tentang perilaku masyarakat Indonesia yang seharusnya akan sadar tentang lingkungannya. Iya, pintar sekali Reva. Terima kasih. Silakan selanjutnya Reva pilih siapa? Nomor 7. Radit, Bu. Siapa? Radit, Bu. Radit. Silakan Radit menampakkan diri. Ya, terima kasih ya Reva. Yuk. Iya, Bu.
ringkasan isi teks tersebut adalah Indonesia penyumbang sampah plastik lautan terbaik di dunia, dan seharusnya masyarakat sadar akan bahaya. Iya, di situ dikatakan pada paragraf 1 apa nak? Paragraf 1 gagasan utamanya apa? Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah lautan terbaik. Ya, kemudian yang kedua, paragraf kedua. Paragraf kedua, idealnya masyarakat Indonesia sadar lingkungan pasti memahami bahaya perilaku penggunaan plastik sekali pakai terhadap. Iya, hebat ya. Paham ya maksudnya ya. Jadi ringkasan itu biasanya diambil dari masing-masing gagasan utama, paragraf, kemudian digabung. Nah, di situ tidak boleh dibolak-balik. Ya, paragraf 1, kemudian paragraf 2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya Radit. Selanjutnya siapa? Pilih siapa? Iqbar, silakan Iqbar, nomor 8. Kekeringan di Indonesia merupakan persoalan yang memiliki dampak cukup serius, terutama dampak dalam bidang pertanian. Kekeringan dapat berdampak menurunnya produksi hasil pertanian. Hal ini sangat merugikan petani. Itu produksi pertaniannya rendah akan berakibat pada menurunnya kondisi pangan nasional. Mana videonya Iqbar? Kok nggak kelihatan? Oh. Ya. Coba Bu Tati pengen lihat. Ya. Udah belum, Bu? Belum. Udah. Oke, Iqbar, ya kesimpulan. Nggak usah, langsung simpulan aja, Mak. Jawabannya B. Bila terjadi kekeringan di Indonesia, kondisi pangan nasional akan menurun. Bila terjadi kekeringan di Indonesia, maka kondisi pangan kondisi pangan akan menurun. Yang lain, benar nggak ini Iqbar? Ya, sip, hebat ya. Selanjutnya Iqbar pilih siapa nomor 9? Milih apa ya? Dika. Yuk, Dika. Lama tak jumpa Bu Tati sama Dika ya. Nomor 9, Bu. Yap, nomor 9. Teks 1. Saat mekar bunga ini terlihat sangat indah. Sayangnya ia hanya mekar pada malam hari. Itu pun cuma sebentar saja. Besokan paginya ia tampak layu. Itulah bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma adalah bunga sejenis kaktus Epiphyllum Anguliger yang berasal dari hutan tropis di wilayah Amerika Latin. Namun kini sudah tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tepat pukul 5, kami berangkat menuju stasiun Senen. Suasana lalu lintas sudah mulai padat. Apalagi saat memasuki tempat parkir di stasiun. Pukul 6.15 kami sudah berada di kereta jurusan Jogja. Tujuan kami adalah Kota Purwokerto, tepatnya Aji Barang. Alhamdulillah kami di stasiun Purwokerto pukul 13.00. Perbedaan pola penyajian pada dua teks adalah mana Dika kok nggak ada videonya? Halo, dinyalain dulu videonya. Apa? Nomor 9 apa nang? B. Diuraikan dengan urutan bagian. Saat mekar bunga ya. Kemudian teks 2 urutan kegiatan. Urutan tempat. Tempatnya mana dulu pertama? Dari stasiun Senen. Kemudian Purwokerto. Ayo, tahunya penggambaran tadi uraian urutan bagiannya gimana? Di sini kita lihat lagi ya, Dika dan juga yang lain.
Saat mekar, bunga ini terlihat sangat indah. Sayangnya ia hanya mekar pada malam hari. Itu pun cuma sebentar saja. Keesokan paginya ia sudah tampak layu. Nah, di situ kita bisa membayangkan nggak? Oh, berarti apa maksudnya? Deskripsi objek. Objeknya apa, Nak? Bunga. Bunga apa? Jaya Kusuma. Iya, pinter. Nah, di sini yang teks kedua, di sini berarti apa? Ada pukul 5, kemudian pukul 6.15, kemudian tiba pukul 13. Ini urutan apa? Waktu. Ya, pinter. Berarti jawabannya apa, Nang? Delta. Ya. Jadi di sini teks 1 deskripsi, yang kedua teks 2 dikembangkan urutan waktu atau kronologi waktu kejadian. Gitu ya, Nak? Ya, kemudian nomor 10. 10 siapa, Dika? Mau pilih siapa? Tio. Ya, silakan Tio, dinyalakan dulu videonya biar Bu Tati bisa lihat, Tio. Ya. Halo Tio. Tio mana ya? Tio? Tio-nya mana ya? Nggak muncul. Ganti yang lain coba, Dika. Tio-nya kelihatannya nggak muncul. Siapa, Nak? Siapa? Afina. Silakan Afina. Bu Tati lihat videonya Afina ya. Cantiknya kelihatan. Ya, Vin? Novel berjudul Malaikat Bersayap berasa sangat mudah dipahami dan ceritanya sangat menarik karena menceritakan tentang kehidupan remaja. Novel setebal 140 halaman dengan ilustrasi yang mendukung cerita menambah daya tarik untuk membaca. Lalu ceritanya pun mudah dipahami. Sayangnya, penjurutan buku novel tersebut tidak kuat sehingga lembaran-lembaran buku tersebut mudah lepas. Kelemahan karya sastra pada kutipan tersebut ditandai nomor 4. Ya, nomor 4 itu ada kata apa, Nak? Kalau itu merupakan kelemahan? Kenapa itu disebut kelemahan? Karena sayangnya penjilidan buku novel tersebut tidak kuat sehingga lembaran-lembaran buku tersebut mudah lepas. Iya, itu berupa kekurangan dari novel, ya, karya sastra. Nah, ini masuk dalam materi apa, Nak? Resensi, pinter ya. Oke. Selanjutnya, silakan siapa, Vina?